Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Gema Bangsa Podcast. Bertemu lagi dengan saya, Iqbal Muhadiansah, yang akan menemani waktu santai kalian hari ini dalam perbincangan yang hangat namun penuh makna. Sebelumnya, saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya, supaya bisa menyerap obrolan seru kita hari ini dengan penuh khidmat. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat fundamental, namun sering disalahartikan, yaitu pentingnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Banyak orang yang menganggap rela berkorban itu hanyalah tugas para tentara di medan perang atau aparat keamanan. Padahal sebenarnya setiap warga negara punya panggungnya masing-masing untuk bela negara, sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan sumber yang spesial nih, yaitu Kak Angela. Beliau adalah seorang penyuluh pertanian yang terjun langsung ke lapangan. Kita akan mengulik bagaimana makna rela berkorban itu diwujudkan melalui profesi yang sangat dekat dengan tanah dan ketahanan pangan kita. Langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Angela. Hai Iqbal, Ya, selamat sore. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di podcast kami. baik selamat sore juga ya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast ini. Senang sekali rasanya bisa duduk di sini dan berdiskusi dengan teman-teman pendengar semua. Tapi ngomong-ngomong apa kabar nih Kak Iqbal? Sehat? Sehat juga Kak, terima kasih. Kak, namun sebelum kita melangkah lebih jauh nih, saya mau tanya hal yang paling mendasar. Menurut Kakak, apa sih sebenarnya esensi dari rela berkorban untuk bangsa dan negara di era sekarang? Wah, 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 pertanyaannya langsung dalam ya Kak Iqbal ya. Tapi ini Hmm. menarik sekali teman-teman. Bagi saya, rela berkorban adalah salah satu pilar utama dalam mencintai tanah air. Sederhananya, ini adalah sikap untuk mendahulukan kepentingan umum dan kemajuan bangsa di atas ego atau kepentingan pribadi, di mana pengorbanan itu tidak selalu harus dramatis. Di masa damai seperti sekarang ini, pengorbanan itu wujudnya adalah integritas, bekerja jujur, bertanggung jawab pada tugas, dan memberikan solusi bagi permasalahan di masyarakat sekitar kita. Menarik sekali ya. Jadi tidak perlu menunggu ada konflik besar dulu, baru kita bisa disebut rela berkorban ya. Betul sekali. Bahkan melalui rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, kita sedang menyumbang batu bata untuk membangun kekuatan bangsa ini. Nah, bicara soal pekerjaan nih, saya penasaran. Kak Anjel kan seorang penyuluh pertanian. Ya, Bisa betul. diceritakan, ya, bisa diceritakan sedikit tidak? Apa sih wujud nyata pengabdian atau rela berkorban dalam profesi kakak? Ya, sebagai penyuluh pertanian, tugas utama kami adalah menjadi mitra bagi petani. Kami mendampingi mereka mentransfer ilmu pengetahuan dan juga mengenalkan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas. Nih, misalnya nih, kami memberikan edukasi tentang teknik budidaya yang berkelanjutan, dosis pupuk yang tepat, hingga pengendalian hama yang ramah lingkungan. Kami hadir untuk membantu petani memecahkan masalah yang mereka hadapi setiap harinya di hamparan sawah ataupun ladang. Berarti bisa dibilang kakak ini adalah jembatan yang menghubungkan kemajuan sains pertanian dengan realita petani di lapangan ya. Iya, tepat sekali Kak Iqbal. Karena tidak semua petani itu memiliki akses informasi terbaru atau teknologi digital. Nah, di sini laporan kami memastikan informasi itu sampai dan bisa dipraktekkan demi kesejahteraan mereka. Iya kak. Lalu kalau dikaitkan dengan bela negara, di mana sih letak titik temu antara penyuluh pertanian dengan ketahanan bangsa? Hubungannya sangat erat. Titik temunya, nih saya coba jelaskan ya. Jadi ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan nasional. Ketika kita berusaha membantu petani untuk meningkatkan hasil panen, kita sebenarnya sedang menjaga perut bangsa ini agar tetap kenyang. Negara yang kuat adalah negara yang berdaulat atas pangannya sendiri. Jadi setiap butir padi yang berhasil dipanen dengan kualitas baik adalah kemenangan kecil bagi kedaulatan negara kita.
Tapi Kak, pasti tidak mudah kan? Apa sih tantangannya terbesar yang Kakak hadapi? Ya, betul. Tentu ada tantangannya. Jadi kita menjadi penyuluh pertanian, banyak sekali hal yang kita temukan di lapangan. Terkadang kita harus menempuh perjalanan jauh ke pelosok, kehujanan di lapangan, atau terpapar panas terik. Namun tantangan terbesarnya justru pada aspek psikologis, yaitu mengubah pola pikir. Banyak petani yang sudah nyaman dengan cara tradisional, sehingga kita butuh kesabaran ekstra untuk meyakinkan mereka mencoba metode baru yang lebih efektif. Berarti selain paham teknik pertanian, Kakak juga harus jadi komunikator dan negosiator yang hebat ya. Betul sekali Kak Iqbal. Jadi kita tuh lebih kepada pendekatan dari hati ke hati. Itu kuncinya dari penyuluh pertanian. Kita membangun sosial dari petani dengan penyuluh. Ikatan sosial itu sangat berarti bagi kita. Sebab bagi penyuluh, keberhasilan bukan hanya saat tanam dan juga tanaman itu tumbuh subur, tapi saat martabat dan ekonomi petani kita ikut terangkat. Luar biasa ya. Jadi kalau saya simpulkan sih, apa sih bentuk pengorbanan yang paling terasa bagi seorang penyuluh? Bagi saya, pengorbanan waktu dan kenyamanan sih Mas Iqbal. Kita sering harus berada di lapangan saat orang lain mungkin sedang beristirahat di kantor yang sejuk. Tapi semua lelah itu hilang saat melihat senyum petani ketika mereka panen dan juga ketika mereka berhasil. Itulah wujud komitmen kami. Inspiratif ya Kak. Dalam korban ternyata bisa dilakukan di mana saja, termasuk di tengah sawah ya. Betul Kak Iqbal. Setiap orang punya porsinya masing-masing. Nih, seperti Kak Iqbal juga nih, meluangkan waktu dan tenaga serta pemikiran untuk mengedukasi masyarakat lewat podcast ini. Sudah tentunya ini merupakan aksi bela negara. Sebab menyebarkan energi positif dan informasi yang membangun adalah bentuk perjuangan melawan ketidaktahuan di era digital ini. Wah, terima kasih banyak Kak Angel. Ini sangat memotivasi saya juga. Pembicaraan ini benar-benar membuka mata dan hati saya ya, dan sangat edukatif. Rasanya masih ingin banyak ngobrol ya Kak, cuman sayang waktu kita terbatas. Jadi lain kali saya undang lagi ya Kak, untuk membahas teknis pertaniannya. Sebelum Baik, kita ya. tutup, ya sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir nih untuk teman-teman pendengar Kak? Ada dong. Jadi lewat Ya. podcast ini saya ingin berpesan, pesan yang sangat sederhana. Cintailah profesi kalian dan jalankanlah dengan penuh tanggung jawab. Ingatlah bahwa sekecil apapun kontribusi positif yang kita berikan, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu adalah bentuk pengabdian tertinggi kita kepada bangsa dan negara. Jadilah pahlawan di bidangmu masing-masing. Semangat ya. Luar biasa sekali Kakak. Terima kasih banyak ya atas wawasan dan inspirasinya hari ini. Semoga obrolan kita menjadi pengingat bahwa rela berkorban adalah tentang memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Terima kasih teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Jangan tunggu momentum besar untuk menjadi pahlawan. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu saat ini. Teruslah berkarya dan menebar manfaat dimanapun kalian berada. Saya Iqbal Muhardiansah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.